Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, dalam video perdana saya kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat miniatur rumah dari bahan stik es krim ya. Yang mana bahan-bahannya nanti akan mudah didapat di toko-toko ya. Dan di sini juga saya akan memberikan tutorial secara gamblang, secara detail, mengingat sahabat-sahabat semua banyak yang ingin tahu ya bagaimana ukurannya, bagaimana cara jarak membuatnya dan sebagainya. Apalagi yang berkaitan dengan tugas sekolah ataupun sekedar ingin memberikan hadiah buat buah hati di rumah yang sedang ya sekarang jarang-jarangnya ya masuk sekolah, mungkin buah hatinya merasa jenuh daripada kita membeli mainan baru. Tidak ada salahnya jika kita bisa membuat mainan-mainan yang bisa kita siasati ya, tanpa harus membeli, dan memberikan edukasi juga buat adik-adik tercinta di rumah ya. Baik, sebelum melanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya bila sahabat-sahabat dapat mengklik subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya untuk membangun channel saya, karena kedepannya channel saya ini akan memberikan tutorial mengenai kerajinan tangan. Baik, kita langsung aja ke TKP. Cekidut. Oke, untuk bahan yang kita perlukan pertama adalah ini ya, stik es krim ya. Stik es krim ini dapat kita beli di toko-toko alat tulis yang cukup besar ya, yang lengkap. Biasanya mereka jual dengan harga di sini sih di area saya Rp2.000 ya. Nggak tahu di area-area sahabat-sahabat semua di sana mungkin selisihnya sedikit aja. Dan saya sarankan untuk jika sahabat-sahabat membeli batang stik es krim ini, cari yang memang, kalau misalkan kita beli 5 pak, cari yang memang ukurannya sama ya, panjangnya sama, lebarnya juga sama kurang lebih ya. Karena itu nanti akan pengaruh ya terhadap bentuknya, nanti nyusunnya juga gitu kan ya. Oke, itu untuk stik es krim. Dan ada juga cutter, pisau cutter ya, pisau cutter bebas yang seperti apa aja. Kemudian penggaris, dan di sini juga ada gunting ya, gunting nanti untuk memotong. Dan di sini ada pensil, terserah mau pakai pensil bisa, pulpen pun bisa, asal jangan yang spidol karena itu terlalu lebar jika untuk menggaris-garis. Dan yang paling utama adalah ini ada lem ya, lem tembak. Lem tembak ini direkomendasikan ya, direkomendasikan. Ini cukup rekat, cukup nempel ya, cuma hati-hati sangat panas sekali ya biar kena tangan. Terus yang terakhir adalah ini sahabat ya. Kalau saya menggunakan ini fungsinya untuk apa ya, menyusun jika ada yang panjang-panjang seperti ini ya. Fungsinya sih buat agar lurus aja, dan ketika dia mengunci seperti ini dia tidak lari-lari ya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Baik teman-teman, sekarang kita siapkan 23 batang stik es krim dan langsung kita susun di sini. Atau teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang nggak punya atau belum bikin ya alat untuk menyusunnya ini, bisa secara manual aja, karena ya untuk kelurusan bisa diatur aja ya sesuai feeling masing-masing ya. Oke, kita usahakan cari yang memang permukaan antara ujung dengan ke ujung itu sama. Kalau misalkan bentuk elips semua. Kalau misalkan nemu yang rata seperti ini nggak usah dipakai. Karena ya insya Allah ya ini semuanya sama untuk ukuran, makanya dianjurkan setiap pembelian harus beli yang sama ukuran panjangnya. Kalau lebar itu biasanya yang menyesuaikan aja ya. Oke, ini udah 23. Jika sudah begini langsung aja kita lem ya, lem satu bagian lem, tapi jangan sampai ini nembus ke bagian ujung ya, perlahan aja.
Nah di sebelah sini jangan sampai tembus ya teman-teman ya, karena nanti itu akan dipakai untuk bagian yang lainnya. Oke, berikutnya lagi, ini hati-hati sahabat-sahabat karena lem ini cukup panas, jadi harus ekstra hati-hati kita. Oke sahabat-sahabat, berikutnya adalah bagian bawahnya. Kenapa harus dibikin seperti ini? Karena ini fungsinya untuk mengunci ya sahabat-sahabat ya, mengunci. Kita melakukan kuncian agar tidak lari dia. Nah, tidak lari ya, tidak lari. Jika sahabat-sahabat mempunyai alat cetaknya seperti ini akan membantu cepatnya proses pembuatan ini ya. Bisa juga sahabat-sahabat menggunakan kardus ya, kardus yang tebal lalu diukur. Oke. Kemudian tengahnya seperti ini. Oke, down ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya penampakannya ya. Kita tinggal lepas aja seperti ini, lepas. Nah, jadi seperti ini. Ini lurus sahabat-sahabat ya, lurus ini sudah. Oke, jika udah jadi satu, kita bikin satu lagi ya, sama persis seperti ini. Oke sahabat-sahabat, di sini saya telah bikin dua ya, dengan masing-masing sini 23 jumlahnya. Kenapa harus 23 ya, karena memang nanti akan kita sambungkan. Jadi ini nanti untuk halamannya ya sahabat-sahabat ya, untuk halamannya atau boleh dibilang untuk pondasinya juga ya. Jadi nanti ini akan kita gabungkan ya, kita gabungkan dulu jadi satu biar kuat ya. Oke. Oke. Setelah ini biarkan dia kering. Lalu kita bikin lagi seperti tadi. Maksudnya untuk dinding ya. Dinding depan dan belakang. Dinding depan dan belakang ya. Kita bikin lagi seperti tadi, yang pertama seperti yang pertama dua, tapi jangan digabung. Oke. Misalnya sama ya, jumlahnya juga 23. Jadi kita nggak usah pakai wah ukurannya berapa senti, nggak usah. Karena kita ambil patokan dari ininya aja, dari jumlah stick ya teman-teman ya. Jumlah stick sudah 23 ya sahabat-sahabat. Jadi ini udah jadi dua ya. Nah, ini tadi kita berarti sudah jalan 3 langkah ya. Tadi bikin yang ini udah disatukan, dan yang ini dua buat dinding nanti ya. Oke, berikutnya kita bikin lagi untuk dinding kanan dan kiri. Oke, untuk dinding kanan dan kiri caranya cukup mudah, kan otomatis kita memerlukan bagian sini ya. Jadi kita hitung aja di sini, kita paskan aja berapa habisnya ini ya, berapa habisnya 11 stik es krim di sini ya. Oke, jadi caranya simple ya. Ini 11 stik es krim. Oke, kita gabungin lagi seperti tadi. Makanya di sini sangat diperlukan sekali cetakan ya, agar mempermudah kita dalam menyusun. Kalau pakai penggaris juga bisa saja sih gitu. Dan di sini juga saya sudah memberi angka sebenarnya, jadi nggak akan kebingungan untuk menghitung ulang jumlah ya. Seperti ini sahabat-sahabat ya. Nah ini udah lurus, ini udah lurus. Oke.
jika sudah seperti ini, kita siapkan stick es krim yang berikutnya. Kita gabungkan lagi ya sahabat-sahabat ya. Ya, perlu diingat ketika kita menggabungkan seperti ini, bagiannya ini jangan sampai dihabiskan ya sahabat-sahabat ya, yang ujung ke ujung ini jangan sampai dihabiskan, karena nanti gunanya untuk menghubungkan kembali bagian dinding dengan dinding yang lainnya. Oke, kering, kita bikin satu lagi seperti ini ya sahabat-sahabat ya. Baik, untuk bagian dinding sisi kanan dan kiri sudah kita bikin dengan masing-masing adalah ini 11 stick dan ini 11 stick ya. Kenapa 11 stick? 11 stick karena ini nanti akan kita bikin seperti ini sahabat-sahabat di sini ya. Atau bisa juga begini ya. Kita ngikutin dengan dinding yang panjang tadi, yang dinding panjang tadi karena dia berdiri begini ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita bikin pintu dan jendelanya dulu. Baik, langsung aja cekidut. Untuk pembuatan pintu dan jendela bisa kita menggunakan penggaris ya untuk kali ini ya. Nah, tapi ya tidak harus selalu detail banget juga gitu kan. Nah, bisa kita ngambil dari jumlah dari stick es krim ini ya. Misalkan dari ujung ke ujung kita mau ngambil berapa sih gitu kan. Misalkan aku taruhlah itu 1, 2, 3 ya dari ujung-ujung. Nah ini 1, 2, 3. Berarti kan kita ngambil tengahnya aja. Ngambil tengahnya seperti ini, dan ini seukuran penggaris saja dari tepi pengunci tadi gitu kan. Tinggal begini aja, set tuh, tengah dan sininya juga sama. Nah seperti ini sahabat-sahabat ya. Jadi nggak usah detail berapa jumlahnya, karena memang nanti yang lihat juga tidak akan menghitung, yang melihat hasilnya tuh nggak bakal menghitung, wah ini berapa senti enggak ya. Jadi udah nggak usah lagi pakai garis ke sininya, jadi kita tinggal potong aja karena ini udah sambungan ya, udah sambungan, kita potong aja bagian yang kita garis tadi. Oke, mulai aja ya, kita potong saja menggunakan pisau cutter. Hati-hati dalam penggunaan pisau cutter karena tajam saudara-saudara. Satu kali aja sudah ibaratnya dia udah membentuk jalur ya. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah ibaratnya digaris terus menggunakan garis terus. Jadi tinggal gini aja, ini udah ada jalurnya, jadi enak. Nah oke, pelan-pelan saja karena takutnya nanti bisa mengakibatkan lepas atau ini lem-lemnya ya sahabat. Nah seperti aja ini ya, seperti ini aja simple. Kenapa kok terkesan gede sekali? Nggak gede sih sebenarnya. Nanti kita ini masih proses ya. Ini nanti kita bagi dua lagi di tengahnya ya. Oke, setelah bikin satunya lagi kasih jendela lagi. Jadi biar banyak jendelanya ya. Semakin banyak ventilasi akan semakin bagus udara lingkungan di dalam rumah ya. Oke, yang satu itu begini tadi 3 kan ya. Ya oke, kita ambil 3 juga di tepi sini kan 3. Ini 3. Berarti kita ngambil yang ini. Ya kan? Makanya jumlahnya ganjil gitu kan. Di sini juga sama begini. Dan cara memotongnya juga sama kayak tadi ya. Kita menggunakan bantuan penggaris dengan cutter. Di sini udah terbentuk satu jalur ya, dua kali goresan lah. 2 kali goresan insya Allah udah aman gitu kan ya, hitungannya. Oke, seperti ini ya. Oke, 2 buah dinding kanan kiri sudah kita bikin dengan jendelanya ya, lubang jendela. Sekarang kita bikin bagian depan rumah
dinding depan rumah, membuat ini apa, pintu ya, pintu dan jendela. Oke.